Oh, 25%. 3 per 8. 2, 5 per 9. 0,77. Kira-kira bilang-bilang itu apa ya teman-teman? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, Ibu doakan teman-teman yang menjawab salah masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sekali lagi ya, harus dengan gerakan yang semangat juga. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit di luar sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan dan juga perlindungan untuk kita semua. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Rosita. Hari ini insya Allah Bu Ros tentunya bersama dengan Kak Ros nanti ya akan membersamai teman-teman untuk belajar matematika. Adapun materi pada hari ini antara lain mengenai bentuk-bentuk pecahan. Yuk kita lihat KD-nya 3.2, yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Dari mulai pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yaitu mengenai memahami bentuk-bentuk pecahan. Yuk kita panggilkan langsung Kak Ros. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Sudah siap menemani pembelajaran teman-teman di rumah? Selalu siap dong. Wah, Masya Allah. Kak Ros sudah semangat nih teman-teman. Yuk kita sama-sama tambah ilmu. Sebelum dimulai kita ucapkan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan bersama Kak Ros. Wah, teman-teman di rumah pasti sudah tidak sabar ya. Hari ini bentuk-bentuk pecahan itu apa saja sih? Nah, kemarin kita mengenal juga ya bentuk pecahan itu seperti 1/2. Ada juga 5/6. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Coba berapa lagi? Boleh. Oke, kita tuliskan ya 6/13. Nah, bentuk-bentuk pecahan ini disebut dengan pecahan biasa. Kenapa ya disebut dengan pecahan biasa? Teman-teman tahu alasannya? Ya, betul. Dinamakan pecahan biasa karena dia memiliki pembilang dan penyebut. Nah, supaya lebih paham lagi bilangan-bilangan yang disebut dengan pecahan biasa, yuk kita simak cerita berikut. Boleh kita baca bersama-sama ya teman-teman. Bu Ina akan membuat kue dengan bahan dasar tepung terigu. Kue pertama memerlukan bahan terigu 1/4 kg terigu. Kue kedua memerlukan 3/4 kg tepung terigu. Nita, anaknya, membantu menyiapkan keperluan Bu Ina. Nah, di sini kita bisa tuliskan ya teman-teman, ada juga bentuk pecahan biasa, yaitu 1/4 dan 3/4. Bagaimana ya cara menuliskannya? Nah, untuk 1/4 kita bisa tuliskan 1/4. Kemudian ada 3/4, berarti kita bisa menuliskan dengan angka 3/4. Yuk diingat, pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B.
Bilangan A dinamakan pembilang dan bilangan B dinamakan penyebut. Baik pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Untuk bentuk atau bilangan pecahan biasa itu hanya memiliki pembilang dan penyebut saja ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang kedua, pecahan campuran. Nah, kalau tadi pecahan biasa itu hanya memiliki pembilang dan penyebut saja. Nah, kalau pecahan campuran itu memiliki bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Nah, supaya kita bisa membedakan bilangan itu termasuk pecahan biasa atau pecahan campuran, yuk kita sama-sama tuliskan contohnya. Yang pertama, 2/3/5. Selanjutnya, 8/21/32. Angka berapa lagi teman-teman? Boleh deh kita tuliskan yuk bersama-sama. 10/6/7. Nah, angka-angka ini termasuk ke dalam pecahan campuran. Kenapa demikian? Ya, betul. Karena setiap bilangan ini memiliki bilangan bulat, pembilang, dan penyebutnya. Bilangan 2 sebagai bilangan bulat, 3 sebagai pembilang, dan 5 sebagai penyebut. Begitupun angka-angka berikutnya. Nah, Kak Ros sekarang mau tanya nih teman-teman di rumah. Kira-kira pecahan-pecahan campuran ini bisa diubah ke pecahan biasa tidak ya? Ya, betul. Jawabannya bisa ya teman-teman. Yuk kita cari tahu bagaimana cara mengerjakannya. Kita tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman pecahan campuran yang akan kita ubah ke pecahan biasa. Angkanya 4/5/6 ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut, yaitu angka 4 dikali dengan angka 6. Selanjutnya kita jumlahkan dengan pembilangnya, yaitu angka 5. Selanjutnya kita tarik garisnya ya teman-teman, dan tuliskan kembali penyebutnya di bagian bawah. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 4 dikali 6 berapa teman-teman? Yaitu 24 ditambah 5 hasilnya 29 per 6. Nah, jadilah ya teman-teman pecahan campuran ini bisa diubah ke pecahan biasa. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa, yaitu A dikali C ditambah B per C. Nah, kita coba lagi yuk teman-teman mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa dengan menggunakan bilangan 2/3/5. Kita gunakan dengan caranya ya teman-teman. 2 dikali 5 kemudian ditambah dengan 3 sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati tadi ya. Nah, sekarang kita jumlahkan yuk teman-teman. Kita mulai dari perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 3/5 sama dengan hasilnya berapa teman-teman? Ya, betul, 13/5. Mudah ya? Yuk lanjut lagi. Kalau tadi kita mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa ya teman-teman. Nah, sekarang kebalikannya. Kira-kira bisa tidak ya pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran? Ya, betul. Pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran asalkan memiliki pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kita coba yuk teman-teman dengan angka 17/5. Nah, di sini 17/5 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk pembagian ya, yaitu 17 dibagi 5.
Nah, jika kita bagikan sampai habis, tentu hasilnya akan koma ya teman-teman. Nah, tapi kita membaginya dengan nilai yang mendekati. Nah, 17 dibagi 5 itu kita dapat 3 ya. Karena 5 dikali 3 itu hasilnya 15. Nah, berarti sisa angka berapa teman-teman? Ya, betul, angka 2. Jadi, kita bisa menuliskan nih teman-teman, 17/5 bisa ditulis untuk hasil pembagiannya yaitu angka 3 kita tuliskan sebagai bilangan bulat ya teman-teman. Kemudian angka 2-nya kita simpan di pembilang. Dan yang terakhir untuk penyebutnya kita gunakan angka 5. Karena 5 itu kalau di awal sebagai penyebut ya, maka di hasil akhirnya juga dia adalah penyebut. Udah ya teman-teman. Nah, kita coba lagi soal yang lain, contoh yang lain. Kira-kira angka berapa nih teman-teman? 18/7 ya. Nah, kemudian kita tuliskan dalam bentuk pembagian. 18 dibagi 7. Kira-kira hasilnya yang mendekati berapa ya teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah 2. Karena kalau kita balikan 2 dikali 7 itu hasilnya 14 ya. Nah, berarti sisa berapa nih teman-teman? Ada 4 ya. Nah, jadi 18/7 dapat dituliskan yaitu pecahan campurannya 2 sebagai bilangan bulat. Kemudian 4 sebagai bilangan pembilang. Nah, yang terakhir 7 kita tuliskan sebagai penyebut. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, yuk kita kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran berikut ke bentuk pecahan biasa. Ada 2 nomor ya teman-teman. Kemudian soal selanjutnya, ubahlah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. 2 soal juga. Nah, untuk jawabannya jangan lupa dilengkapi dengan nama lengkap dan kelasnya ya. Oh iya, berikan juga tanda like. Kemudian menuliskan komentar di kolom bawah ya. Teman-teman juga boleh men-share video ini dan subscribe channel IF TV. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum. Dadah. Shoo.